Titik lemah Pak Jokowi memang terlihat sekali pada sosok Pak Kasmujo, dosen Jokowi yang dulu diakui sebagai pembimbing skripsi, tapi ternyata bukan. Kini diakui lagi sebagai pembimbing akademik, terbaru dibantah lagi oleh Pak Kasmujo bahwa bukan keduanya, bukan pembimbing skripsi, bukan pula pembimbing akademik. Pak Kasmujo yang terlanjur populer dan berjasa pada karir seorang Jokowi itu ternyata bukanlah siapa-siapa, seperti tak ada sangkut pautnya saja dengan Jokowi. Maka menjadi wajar kalau Pak Jokowi khusus mendatangi rumah Pak Kasmujo tempo hari. Pak Kasmujo tak saja menjadi titik lemah Pak Jokowi, tapi juga menjadi titik lemah UGM. Wajar juga kemudian UGM terkesan melarang Pak Kasmujo bersaksi, tampil di media untuk bercerita apa sebetulnya kaitannya atau sangkut pautnya dengan Pak Jokowi. Yang jelas yang dulu-dulu itu, yang videonya beredar luas itu nyaris tak benar, palsu bukan asli, hanya pemanis suasana ketika itu saja. Pak Kasmujo tertawa dan tersenyum manis saat itu bukan karena ingat dengan Pak Jokowi dulunya, tapi karena dia saat itu berdekatan dengan seorang presiden. Publik tertentu punya alasan sendiri tak mempercayai Jokowi dengan segala rekam jejak yang dimilikinya. Tapi sesungguhnya publik tak punya alasan untuk tak mempercayai UGM. Tapi UGM sendiri sejak awal hanya tampil dalam bentuk pengakuan semata bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Benar Jokowi mahasiswa mereka yang tamat tahun 1985. Coba sejak awal UGM tampil seabrek bukti-bukti yang akurat dan tak terbantahkan, tak hanya berupa pengakuan-pengakuan semata. Masalah ini pasti sudah berakhir dan tak perlu laporan pencemaran nama baik segala. Kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah sampai pada tahap apa yang dikatakan harus dengan bukti-bukti, baru bisa dipercayai. Istilahnya satu pernyataan, satu bukti. Tak bisa lagi hanya pernyataan saja yang tak diikuti oleh bukti-bukti alias omon-omon. Misalnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, sudah dilihatkan ke pengacara dan sejumlah wartawan, termasuk ke penyidik Bareskrim dan Polda Metro Jaya, tapi tak boleh dipoto, dipegang, apalagi disebarluaskan. Maka selama itu tak akan dipercayai. Bareskrim pun memperlihatkan kopian saja dari ijazah itu. Semangat pembuktian hitam di atas putih harus lebih dikedepankan ketimbang pernyataan-pernyataan, apalagi disertai ancaman. Misalnya ancaman kriminalisasi baik yang datang dari kubu Pak Jokowi sendiri maupun yang datang dari kubu penggugat. Semangat memenjarakan dari kedua belah pihak harusnya dihindari. Cukup sudah Bambang Tri dan Gus Nur saja yang menjadi korban ijazah Jokowi ini. Kendati Roy Suryo CS juga siap masuk penjara, mestinya itu dilihat bukan kesiapan masuk penjaranya, melainkan karena keyakinannya atas suatu kebenaran. Kesiapan Kapolri Listio Sigit Prabowo bahwa melibatkan pengawasan eksternal terhadap kerja kepolisian dalam kasus ijazah Jokowi ini sebuah langkah maju dan layak didukung. Kasus ini sudah terlalu melebar dan tak jelas lagi mana yang hukum dan politik dan mana pula yang cuma sekedar ingin tahu saja. Masyarakat pun sudah terlalu dalam terlibat meski dinilai kasus remeh-temeh belaka. Di tengah kesiapan Kapolri melibatkan pihak eksternal itu, Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, muncul dengan prediksi bahwa banyak tersangka dalam kasus ini. Kuasa hukum Jokowi tampil pula yang memicu perdebatan kontroversial baru. Seperti kata Roy Suryo, ijazah Jokowi kalau palsu baru memunculkan chaos, bukan kalau asli. Mana ada chaos kecuali ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya palsu, Mas Tifal, nah itu bisa chaos gitu. Tapi kalau ijazahnya asli, mana ada orang ijazah asli nggak mau menunjukkan. Dan ijazah asli itu, kalau ditunjukkan, dia itu pejabat publik loh. Sesuai dengan pasal 18 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semua pengecualian tidak berlaku untuk pejabat publik. Itu di pasal 18 ayat 2. Artinya secara tak langsung, Roy Suryo sendiri juga tak berharap bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Maka tunjukkan saja kepada publik ijazah itu. Tapi itu pula yang sejak awal tak dimaui oleh pihak Jokowi. Jokowi inginnya di pengadilan dan itu agaknya saat Roy Suryo CS berstatus sebagai tersangka seperti disebutkan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, termasuk juga kuasa hukum Jokowi yang terus mendorong Polda Metro Jaya untuk menjadikan penyelidikan Bareskrim itu sebagai rujukannya.